Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu challenge matrix dan value proposition, sebagaimana kita dapat menentukannya dalam proses pengumpulan data pengguna sebagai UX researcher, yang menjadi bagian penting dari rangkaian proses design thinking, hingga pada akhirnya mampu menciptakan produk yang unggul. Hal ini penting untuk memprioritaskan berbagai jenis masalah yang dihadapi pengguna untuk meningkatkan kualitas produk. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai challenge matrix. Challenge matrix merupakan salah satu metode dalam melakukan analisis pasar dan juga persaingan. Dalam challenge matrix, kita akan memetakan dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi bisnis, yaitu persaingan di pasar dan juga kelayakan produk. Challenge matrix terdiri dari dua sumbu, yakni sumbu vertikal mengenai kesulitan dalam memecahkan masalah, dan juga sumbu horizontal mengenai tingkat pentingnya masalah tersebut bagi pengguna. Dari dua sumbu ini dapat menghasilkan 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, mengenai tantangan pasar yang besar tetapi produk yang layak. Kuadran ini menunjukkan adanya peluang besar untuk bersaing di pasar, namun produk yang ditawarkan sudah memenuhi kriteria pasar. Dalam kuadran ini terdapat masalah yang mudah dipecahkan dan tidak terlalu penting bagi pengguna. Untuk kuadran kedua, tantangan pasar yang besar dan produk yang kurang layak. Kuadran ini menunjukkan adanya peluang besar untuk bersaing di pasar, tetapi produk yang ditawarkan belum memenuhi kriteria pasar. Dalam kuadran ini terdapat masalah yang sulit dipecahkan dan tidak terlalu penting bagi pengguna. Lalu kita ke kuadran 3. Kuadran 3 berisikan tentang tantangan pasar yang kecil, tetapi produk yang layak. Kuadran ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan sudah memenuhi kriteria pasar, tetapi tantangan di pasar masih kecil. Dalam kuadran ini terdapat masalah yang mudah dipecahkan dan juga penting bagi pengguna. Lalu kuadran terakhir yakni kuadran 4, tantangan pasar yang kecil dan produk yang kurang layak. Kuadran ini menunjukkan bahwa tantangan di pasar masih kecil, tetapi produk yang ditawarkan belum memenuhi kriteria pasar. Dalam kuadran ini terdapat masalah yang sulit dipecahkan dan juga penting bagi pengguna. Bagaimana contoh konkret dalam menentukan challenge matrix di tiap kuadran tersebut? Kita ambil contoh, misalnya, terdapat sebuah aplikasi e-commerce yang ingin meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Setelah melakukan penelitian pengguna, kita sebagai UX researcher mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Berikut adalah beberapa masalah yang identifikasi beserta penilaiannya mengenai tingkat kesulitan dan juga pentingnya. Masalah pertama adalah pengguna tidak dapat menemukan produk yang dicari. Ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan tingkat kepentingan yang tinggi. Oleh karena itu, masuk ke dalam kuadran 4. Selanjutnya, masalah lain adalah pengguna tidak dapat memperoleh informasi pengiriman yang akurat. Masalah ini memiliki tingkat kesulitan yang rendah, alias mudah, dan juga memiliki tingkat kepentingan yang cukup penting, sehingga masuk ke dalam kuadran 2. Pengguna juga memiliki masalah, yakni tidak dapat membandingkan produk dengan mudah, yang memiliki tingkat kesulitan rendah dan juga tingkat kepentingan yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan di dalam kuadran 3. Dengan menempatkan masalah dalam kuadran challenge matrix, kita dapat menentukan value proposition yang tepat untuk setiap masalah. Sebagai contoh, untuk masalah pada kuadran 4, value proposition nantinya harus menonjolkan kemampuan aplikasi untuk membantu pengguna menemukan produk yang dicari dengan cepat dan juga mudah. Sementara untuk masalah kuadran 2, value proposition kita harus menekankan bahwa aplikasi dapat memberikan informasi pengiriman yang akurat dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Dengan menentukan value proposition yang tepat untuk setiap masalah, kita dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan juga membuat aplikasi menjadi lebih unggul dan kompetitif di pasar. Setelah membuat challenge matrix, langkah selanjutnya adalah menentukan value proposition yang tepat. Oleh karena itu, marilah kita membahas mengenai value proposition. Apa itu value proposition? Value proposition adalah pernyataan yang menjelaskan nilai yang ditawarkan oleh produk ataupun layanan kita kepada pelanggan. Value proposition harus dapat menjelaskan mengapa pelanggan harus memilih produk ataupun layanan kita daripada produk ataupun layanan dari pesaing. Tentunya,
Ini berisikan manfaat dari produk yang kita berikan ataupun kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga pengguna memilih untuk tetap menggunakan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan value proposition. Pertama, kita perlu untuk mengidentifikasi nilai yang ditawarkan oleh produk ataupun layanan kita. Nilai ini harus diukur dari sudut pandang pelanggan. Kedua, kita perlu menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target kita. Pelanggan yang menjadi target harus memiliki kebutuhan ataupun masalah yang dapat dipecahkan oleh produk ataupun layanan kita. Ketiga, kita perlu menciptakan value proposition yang dapat menjawab kebutuhan ataupun masalah pelanggan secara jelas dan juga mudah dipahami. Lalu yang terakhir, yakni keempat, kita perlu menguji value proposition dengan menguji reaksi pelanggan terhadapnya. Lalu bagaimana cara kita menciptakan value proposition? Cara untuk menciptakan value proposition produk kita adalah dengan formula It's diikuti dengan nama platform atau aplikasi kita. Lalu for diikuti dengan jenis pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Seperti misalnya, It's easy park atau akses parkir yang mudah. For atau untuk para pecinta jalan-jalan, agar terbebas dari kemacetan, tidak membuang-buang waktu, dan juga dapat menikmati perjalanan. Dalam menciptakan value proposition ini, kita perlu menggunakan indikator kunci dari keberhasilan desain yang bisa diukur dan ditargetkan, yang dikenal dengan istilah UX Attribute, Signal, dan Matrix. UX Attribute, Signal, dan Matrix ini akan menghasilkan sebuah impact yang comparable atau dapat dibandingkan di antara nilai sebelum, aktual atau kondisi saat ini, dan juga target ke depannya. Beberapa atribut yang dapat diukur adalah sebagai berikut. Usability, yang mengukur apakah produk mudah digunakan. Usefulness, yang mengukur apakah produk berguna dan memenuhi kebutuhan. Discoverability, yang mengukur apakah produk mudah ditemukan. Selain hal itu, ada pula learnability, yang mengukur apakah produk mudah dipelajari dan dimengerti. Efisiensi, yang mengukur apakah tugas dapat selesai dengan cepat. Dan memorability, yang mengukur apakah produk dapat digunakan dan dikenali dengan mudah ketika pengguna kembali menggunakan setelah dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya itu, diperlukan juga pengukuran atribut mengenai effectiveness, yang mengukur apakah pengguna berhasil menjalankan dan menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan. Desirability, yang menentukan apakah image, identity, brand, dan desain elements dari produk dapat memacu emosi, gairah, atau kemauan pelanggan. Emotional impact, apakah desain dan user experience mempengaruhi perasaan dan psikologi pengguna. Lalu satisfaction, yang mengukur apakah produk harus menyenangkan untuk digunakan, sehingga pengguna puas secara subjektif saat menggunakannya, dan juga tentu mereka menyukainya. Dan yang terakhir adalah credibility, yang mengukur apakah pengguna dapat percaya dengan apa yang ditawarkan oleh produk. Metode pengenalan UX attribute, tantangan, signal, dan matrix ini selanjutnya perlu dilengkapi dengan pembuatan table measurement. Sebagai UX researcher, kita perlu membuat table measurement yang berisikan atribut, signal, dan matrix untuk mengukur kesuksesan dan mengidentifikasi hal apa saja yang perlu dilacak, tentu dengan cara berdiskusi dengan tim. Fokus pertama ialah UX attribute yang disoroti mengenai usefulness, satisfaction, dan effectiveness. Pada atribut ini memiliki tantangan, yakni membantu user agar jelas dan pasti mendapatkan parkir, dan juga membuat user nyaman menikmati waktu jalan-jalan. Signal pada atribut ini adalah user berhasil memesan, sampai di tempat parkir, dan user berhasil memberikan review yang baik terhadap produk. Sedangkan matriks yang dijadikan tolak ukur adalah jumlah pengguna terdaftar yang sukses memesan tempat parkir, jumlah review positif, dan juga jumlah user sampai ke tujuan. UX atribut lain yang dapat disoroti adalah efisiensi dan emotional impact. Atribut ini berisikan tantangan membantu user agar tidak perlu mengantri pada saat masuk dan juga keluar lokasi.
Sinyal pada atribut efisiensi dan emotional impact ini adalah user sampai ke titik parkir sesuai dengan estimasi waktu tiba. Dengan matriks yang digunakan adalah total waktu yang diperlukan untuk sampai di titik parkir dan juga total waktu yang diperlukan untuk keluar dari parkir dan juga lokasi. Lalu kita akan membahas mengenai tantangan, signal, dan matriks yang berbeda dari atribut yang sama, yakni efisiensi dan emotional impact. Tantangan lain dari atribut ini adalah membantu user menemukan parkir dengan mudah dan cepat, dan juga menolong pengguna agar tidak terjebak di kemacetan. Dalam membantu user menemukan parkir dengan mudah dan cepat, terdapat signal bahwa user sampai di titik parkir. Dalam hal ini, matriks yang menjadi tolak ukur adalah total waktu yang diperlukan untuk sampai di titik parkir. Dalam tantangan menolong pengguna agar tidak terjebak di kemacetan, signal yang ditentukan adalah user sampai tujuan dengan cepat. Dalam hal ini, matriks yang menjadi tolak ukur adalah total waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan. Demikianlah penjelasan mengenai challenge matrix dan juga value proposition, sebagaimana perlu untuk diterapkan dalam peningkatan kualitas produk dalam proses design thinking. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda dalam memahami konsep ini. Terima kasih telah mendengarkan mengenai penjelasan saya. Saya Dika, sampai jumpa di lain kesempatan.